Saya sangat senang sekali di mana ini angin segar buat kita yang baru datang dari Indonesia. Dan angin segar juga buat kita yang ada di Hong Kong, karena beda majikan, beda tuntutannya. Terima kasih love-love-nya ini, kalau Koko lihat love-love-nya ini pasti senang. Mbak Neni, terima kasih yang dari TST. Hadir, Ceh. Terima kasih sekali yang sudah hadir. Yang sudah hadir. Hayak, Pingo ah. Halo. Gimana, Bu? Ya, alhamdulillah sampai sini. Oke, ada yang bisa dibantu? Iya. Gimana? Ya, saya pertama mau silaturahmi. Nggih, duduk di sini, Bu. Jenengan asli mana? Saya Bali, nggih. Bali. Oh, Bali. Nggih. Oh, iya. Ya, pertama silaturahmi. Nggih. Terus keduanya, kemarin saya tuh ngeliat video TikTok sampean. Saya tidak punya TikTok. Oh, tapi nggak tahu ada di Facebook. Oh, nggak apa-apa. Gimana? Itu mengenai TKW namanya Yeni. Masih ingat? Saya tidak tahu, Bu. Soalnya banyak anak telepon saya dan saya nggak ingat. Tak liatin ya. Okay. Dan anak-anak yang telepon saya itu saya nggak pernah tahu namanya. Gimana, Bu? Jangan disebutin namanya ya, Bu, ya. Soalnya saya lagi live. Oh iya. Ya, jangan disebutin namanya siapa. Oh, namanya dia gitu. Namanya siapapun, agent apapun jangan disebutin. Soalnya saya lagi live. Jadi saya tidak mau ada orang yang tersinggung atau seperti apa. Nah, ini nggak saya buka. Nanti buka kedengeran dari sini. Nggak apa-apa. Tapi saya nggak tahu ini apa, Bu. Sebentar. Coba teman trik gitu. Teman buka. Oh, ini bukan TikTok saya tapi, Bu. Ada di Facebook. Kamu apa bukan? Bukan, saya non. Oh, kamu non. Terus masuk DPT itu. Oh, iya. Kenapa, Bu? Itu kan saudara saya. Saudara sampean. Terus yang bawa ke sini saya. Terus dia bilang kan sama sampean di sini yang bawa tetangga kan. Di situ di sampean dengar sendiri, soalnya aku nggak jelas. Sampean dengar sendiri di rumah. Udah saya dengar semua. Terus. Bilangnya tetangga. Terus saya untuk sebenarnya sama lihat YouTube-nya ini kan pedot-pedot, Bu. Sini tak kasih. Ada 3, ada berapa ya? Bukan, ada full-nya. Ini bukan punya saya. Oh, udah dia mutus-mutus. Ini mutus-mutus. Ini bukan punya saya. Itu saya punya 4 itu, 4. Ini yang sampean cari sendiri di situ. Ini sampean cari sendiri. Kok nggak bisa YouTube, Mbak? Oh ya, nggak bisa YouTubeku yang itu. Mana? Terus intinya gimana? Jangan sebutin nama ya, Bu ya. Terus ini saya iniin aja, saya jelasin aja. Gitu. Nah, dia kesini saya yang bawa. Terus? Dia masih non. Oke, saudaramu. Saudara tetangga. Rumahnya sebelah saya, jarak 2 rumah. Cuman ngomong sama sampean kan tetangga gitu, nggak apa-apa. Terus aslinya, dia kan dari awal sudah tak kasih tahu, Mbak. Kata saya, kamu nanti itu majikan kan udah bayar ke agent 7.500. Jadi kamu nanti yang motong gaji bukan bank, PT kamu nggak tanda tangan. Oh, saya ingat. Ini yang dikatakan zero cost tapi suruh bayar nggak, Bu? Oh, nggak. Ingat sekarang. Soalnya saya tidak tahu namanya, Bu. Terus? Jadi itu bukan zero cost. Jadi dari awal tuh sudah tak jelasin, dia tahu, aslinya tahu kalau majikan bayar 7,5 kontan. Nah, terus nanti dia kalau udah masuk majikan dipotong sama majikan. Gajinya dia sebesar 7,5 itu nggak tahu kali berapa, nggak ngerti. Nah, terus dia sementara ditampung di rumah temanku yang Cina Indonesia. Diajarin kerja. Diajarin kerja sama ngomong selama 2 bulan. Nah, waktu 2 bulan itu gaji dikasihkan full karena dia bilangnya di Indonesia punya utang. Ya, jadi maksudnya dikasih 2 itu supaya buat bayar utang dulu. Setelah masuk majikan tanggal 1, Mbak. Masuk majikan tanggal 1, terus dia nggak mau dimajikan, maunya tuh pengennya pulang-pulang gitu. Kayaknya tuh nggak bisa karena omongan juga, nggak bisa ngomong, maksudnya nggak bisa ngomong. Di situ makanya bukan YouTube, Mbak. Itu ada 2. Di situ saya mengatakan bahwa kamu nggak bisa bahasa, kamu harus belajar. Di situ sangat jelas sekali saya katakan. Ada yang itu ada. Bukan, kalau di YouTube-nya kan full, itu di TikTok itu kan dipotong-potong. Jadi di YouTube-nya judulnya apa ya, Mbak ya? Sini tak ketikin sama cari sendiri. Di sini, berarti sama saudaranya yang zero cost itu. Oke. Jadi saya pengen klarifikasi aja. Pengen klarifikasi. Oke.
Soalnya agennya juga telepon saya. Mbak Parti. Jangan sebut namanya. Oh iya. Jangan sebut namanya. Oke, agennya juga ngomong. Soalnya di situ saya tidak mendukung dia, tidak menyalahkan siapapun, karena yang saya lihat dia tidak masuk PT, jadi mentalnya kurang. Bu. Jadi bukan salah dia juga. Jadi ini Bu, sama cari semuanya. Jadi ini dek semua ini dek sini. Ya cariin yang zero cost. Ini semua di situ. Jadi itu fullnya Bu. Kalau yang kemarin sama lihat itu kan kepotong-potong. Jadi di sini Samen pingin klarifikasi. Kurang tahu. Banyak Bu. Yang zero cost bukan cuma dia aja. Banyak. Ya, itu cuma klarifikasi aja. Jadi semua omongan mereka itu bohong. Dari awal sudah dikasih tahu sama saya. Oh iya, dia bilang kan nggak tahu gitu kan, katanya. Dia bilang nggak tahu. Terus yang bawa siapa? Tetangga, katanya gitu. Betul. Nah, semua sudah dikasih tahu. Kalau kamu dibayarin majikan 7.500, kamu nanti dipotong nggak tahu berapa kali. Dia bilang oke, dia udah ngerti. Nah, terus pas ditaruh di rumah saudaranya itu juga dia bilang nggak ngerti kan sama sampean. Nah, gitu. Aslinya ngerti. Tujuannya dia apa, Bu? Tujuannya ditaruh di rumah itu? Bukan, tujuan dia, kalau sama saya kan cuma mendengarkan orang curhat, Bu. Jadi di YouTube saya itu semuanya orang curhat. Jadi saya tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Saya cuma mendengarkan mereka berbicara. Kenapa? Satu hal, mereka kan nggak tahu mau ngomong sama siapa. Setidaknya kalau memang ada yang nggak benar kan bisa kayak Samen datang ke sini klarifikasi, Mbak Yuni. Sebenarnya saya sudah ngomong loh tentang biaya. Jadi kan kalian sendiri yang tahu. Kalau aku nggak tahu. Aku cuma pendengar. Dan saya heran, pasti hubungan kalian sekarang kurang bagus dong. Bukan kurang bagus lagi. Waktu saya nasihatin dia, di waktu sebelum masuk majikan, saya nasihatin dia langsung, nomor saya diblokir. Nah, terus kok dia bisa cari saya itu dari mana, Bu? Heran, saya juga heran. Dia itu loh Mbak, bikin surat ngebreak, itu loh bahasa Inggris. Dia nanya saya, Bu. Sebenarnya dia nanya saya, tapi saya bilang, Mbak jangan buru-buru dulu. Sama dengerin deh situ. Kamu masih masa penyesuaian karena kamu belum 2 bulan loh. 2 bulan itu masa yang sangat kritis. 2 bulan sampai 6 bulan itu masa-masa kritis. Dan saya sampaikan di situ, ya kalau kamu kapok ya nggak ada yang bisa bantu. Bener nggak? Terus dia bilang mau pulang Indonesia kangen keluarganya gitu loh. Mau pulang dia. Terus hubungan sama keluarga berarti nggak bagus juga dong sama keluarganya dia? Kalau sama keluarga sih biasa aja. Karena saya gini Mbak, asli saya Jawa Timur, sama dia tetanggaan. Jawa Timur mana? Jawa Timur Blitar. Oh, terus? Cuman tinggal saya di Jawa Barat di Bogor. Karena terus? saya nikah kerja di Jawa Barat, jadi semua anak saya 2 lahir Jawa Barat. Cuman di Jawa Timur tuh saya cuman sambang aja, cuman main lebaran gitu, pulang main gitu. Terus Samen juga kirimin nggak video-video itu yang kekeluargaan Samen? Berarti kan bukan kesalahan Samen juga, berarti omongan mereka kan beda satu sama lain gitu loh. Terus yang kirimin malah ponakan saya enggak, karena apa? Waktu kesini tuh bikin paspor habis 5.000. Lah terus dia nggak punya uang, tak bantu 2.000. Terus kata saya, nanti izin kalau kamu sudah lunas semua, kamu bayar nanti aja gampang. Tapi kamu betah-betahin, tolong betah-betahin. Pun saya bilang gitu, Bu. Saya itu ingin mengangkat derajat keluargamu, kata saya gitu. Terus sudah itu iya. Kayak mantap gitu loh Mbak dari awal. Orang yang minta tuh dia sendiri ke sini itu. Saya nggak ngajakin. Bahkan saya bilang kasihan majikamu karena majikamu keluar biaya banyak dan kamu sekarang minta pulang gitu loh. Nah saya juga sama pelantarannya itu kenal akrab di sini itu. Semua saudara dia tuh yang nyariin pembantu saya Mbak. Saudara dia itu jadi percaya banget gitu sama saya itu. Lah yang itu terus dia kan pesennya sama sampean. Sampean kan bilang, jadi kita sekarang apa pesan-pesan sama temanmu kan gitu. Dia pesennya apa? Hati-hati yang di luar sana. Saya aja yang kayak gini merasakan ini. Padahal dalam hatiku ya Allah ya Tuhan, bohong, nggak ada janji jirokos, saya aja nggak ngerti jirokos itu apa. Saya bilang gitu. Sebentar. Kaget aku sekarang. Jadi sebenarnya tidak ada perjanjian zero cost. Nggak ada. Perjanjiannya tuh gini. Kan waktu di PT, Mbak aku tuh tanda tangan apa ya? Nggak ada, kamu nggak ada utang bank loh. Tak ngebel bosnya dulu, saya bilang. Saya langsung ngebel bos PT. Pak, ini bawaan saya. Ini majikan yang nyukupin, nggak ada utang PT.
oh siapa namanya ya ini tuh bilang, oh iya katanya. Udah berarti nggak tanda tangan lah PT. Nah nanti kamu yang motong wajib kamu di sini. Tapi sebenarnya jelas banget ya, kalian ngomong itu jelas banget, semua orang tahu ya. Tahu, dia juga cuma kan nggak bikin perjanjian, Mbak. Dia sendiri juga paham. Orang gini waktu masih di rumah Taitung nih, atau di rumah saudaranya gini, Mbak, saya nanti kalau udah habis potongan mau pulang katanya. Berarti memang nggak ada niat. Berarti kan nggak ada niat. Ya, nggak ada niat kayaknya sih. Terus tujuannya cari saya itu apa berarti? Kata saya, nah, kenapa kamu pulang, Yen? Kata saya, aku nyesel bahwa kamu tuh saudara saya mau supaya jadi orang, saya bilang. Dia Samen tujuannya membawa saudaramu datang ke Hong Kong agar bisa mengangkat derajatnya. Orang tuanya gitu. Anak-anaknya tuh 3 loh, Mbak, anaknya. Dia itu. Masih dengar nggak aku bilang, berarti kamu nggak kuat mental, Dok. Kamu ya, mungkin orang kaya di Indonesia, makanya kamu nggak kuat mental. Kan aku bilang seperti itu. Itu yang terakhir. Karena kalau anak orang kaya nggak cocok. Kalau saya orang miskin, makanya saya bisa bertahan di negeri beton ini. Jadi saya harus bekerja. Kalau nggak bekerja siapa? Yang saya punya anak 2 cowok sama cewek. Jadi kalau bukan saya yang kerja siapa gitu. Jadi saya sempat ngomong sama dia, mungkin kamu orang kaya, Dok, makanya kamu nggak mampu. Iya, terus dia ngaku, enggak, saya bukan orang kaya gitu. Nah, makanya kan lo bukan orang kaya, kamu harus bekerja keras. Karena rezeki itu sudah diatur Tuhan, tapi kita harus berusaha. Ya, berusaha, sambil berdoa kan. Betul. Itu dari awal gitu, Mbak, malah begini mau berangkat tuh. Mbak, saya tuh dihina sama tetangga saya. Kamu kalau dihina orang jangan sakit hati. Itu motivasi kamu. Kamu kalau dihina orang, kamu begini loh. Saya harus kuat. Saya harus bisa gitu loh, Yan. Tak gitu. Berarti sama klarifikasi yang zero cost sebenarnya itu sudah perjanjian kalian. Dan kalian tidak bayar apapun karena majikanmu sudah membayarin semuanya. Sudah bayar. Kalau dipikir-pikir potongan dia lebih murah loh, Mbak. Dia cuma 7.500. Sudah tak kasih tahu. Saya ya kalau potongan PT itu 1.662 kali 6. Betul. Bilang gitu. Kalikan sudah hampir 10.000. Betul, 10.200. Nah, kamu dipotong segitu loh. Itu murah, saya bilang gitu. Saya nggak minta apa-apa. Saya nggak dapat apa-apa, saya bilang gitu. Terus tak ceritain gini. Saya tuh dimintain tolong Yan, suruh masukin anaknya non, saya mau dikasih 5.000. Gaji pertama mau dikasihkan saya, tak gitu. Tapi saya nggak ingin, aku kalau nolong, saya bilang gitu. Daripada tak kasih orang lain, kamu dulu yang berangkat. Tapi dia tak banding dulu, kalau dia kanten, dia mau nungguin, tak carikan majikan juga, tak gituin. Bener Mbak, aku mau dikasih 5.000 sama orang tuanya itu. Suruh nolongin anaknya supaya bisa ke Hong Kong. Tapi saya nggak ingin uang 5.000, ingin saya tuh nolong gitu loh. Betul, karena Samen menanam karma baik, Samen akan menuai karma baik. Gitu loh ya, kalau namanya orang kita berbuat baik, pasti nanti ketemu yang baik gitu pikir saya. Nah biarpun bahwa yang ini saudaraku sendiri juga, saya malah nolongin dia bikin paspor, tak bantu 2 juta, habis 5 juta sekian. Intinya bantu saudara sendiri aja masih ditendang ya Bu ya? Ya iya, diblokir lagi, aku yang nggak habis pikir tuh Mbak, nomor 1 diblokir. Padahal dia nyampe sini tuh saya yang bawa coba. Jadi sampean nggak ada komunikasi sama sekali dengan dia? Sampai sekarang nggak ada. Tapi sudah tak suruh mulangin, sudah kok. Sudah dibeliin tiket nanti tanggal 24. Pulang? Zero cost itu akhirnya pulang juga ke Indonesia sama keluarganya, suruh sama majikannya dipulangin. Saya yang nyuruh. Terus itu sempat viral banget loh Mbak. Saya kaget banget karena anak-anak bilang kok cengeng gitu loh, baru 2 bulan kan masih penyesuaian gitu loh. Dan di situ apakah dia kena mental juga karena di situ pastinya ini sampai ke Indonesia juga gitu loh. Tapi gimana orangnya yang ditutup baik loh Mbak. Yang pertama 2 bulan juga orang Indonesia juga baik. Pertama datang itu udah dikasih beliin pulsa, emang saya yang nyuruh ya. Mas Uce tolong dong itu anak saya beliin pulsa dulu, saya bilang gitu, kartu Hongkong. Terus jarak kira-kira berapa, 1 bulan lah kan saya libur. Saya datang 1 jam itu jauh loh Mbak, dari tempat saya kan rumahnya Saikong, arah Saikong saya. 1 jam tuh saya jalan kaki, ngeret koper isinya baju, tak kasih dia, kata saya, Yan jangan bawa baju banyak-banyak, saya baju banyak, saya bilang gitu, nanti tak kasih baju, saya datang tak bawain patadong, nanti kalau kamu kemana-mana nggak usah beli patadong, saya bilang gitu. Tapi kok kenapa tuh ada kayak gitu, masalah gitu malah saya diblokir, saya bilang gitu. Kaget aku. Dan aku kurang tahu dia tahu dari mana nomor saya, karena sekali lagi nomor saya kemana-mana, jadi saya menanggepin semua curhatan siapapun yang curhat.
baik itu benar atau tidak, karena saya tidak sedang mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Nggak tahu. Benar. Kan itu kan omongan satu pihak. Kan? Betul. Jadi saya cuma jadi pendengar aja, dan saya tidak akan menyalahkan agent. Saya juga tidak menyalahkan tetangga dia yang ternyata saudaranya dia, dan saya juga tidak menyalahkan dia. Kenapa, Ibu? Karena dia tidak masuk PT. Jadi mentalnya kurang kuat. Karena agentnya juga telepon saya. Agentnya bilang bahwa dia nggak usah masuk PT. Ibu sendiri yang bilang tidak usah dimasukkan PT. Seseorang yang tidak masuk PT itu mentalnya mungkin kurang, Ibu. Tapi saya, Mbak, ya alhamdulillah saya kesini tuh udah ratusan orang yang saya masukin. Nggak ada yang kayak dia, baru satu ini saya itu. Makanya saya juga ngelus dodol gini. Saudara Ibu gitu. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Dan Ibu sudah bawa orang beratus-ratus ke Hong Kong, jatuh satu. Bener nggak? Jadi padahal dia udah pernah ke luar negeri sih, udah pikir saya kalau udah pernah keluar kan mentalnya ada lah gitu. Nah yang sekarang jadi pembantunya yang diikutin dia kemarin 2 bulan itu, sementara itu juga saya masukin, dianya masih di Brunei, Mbak. Masih di Brunei, itu visa sudah turun. Kan Brunei kapan finishmu? Bulan sekian-sekian, langsung saya ajukan aja ke sini. Jadi diproses, sampai proses, selesai, visa turun, dari Brunei tak suruh pulang ke sini. Intinya gini, Ibu. Saya cuma ingin bilang, kadang-kadang kita bantu orang, bukan semua orang terima kasih sama kita. Tapi jangan pernah berhenti jadi orang baik. Ya, saya enggak. Saya tuh yang saya bawa sini banyak yang masih hubungan sama saya, oke terima kasih, yang enggak tak doain, Mbak. Mudah-mudahan dia lancar, nggak ada apa-apa. Betul, karena saya pernah mengalami yang Ibu alamin. Jadi dulu saya pernah bawa saudara saya, temen SMP saya, tetangga saya, bukannya terima kasih malah jelek-jelekin saya. Toh saya tidak pernah putus asa. Jadi begitu juga dengan Ibu. Hari ini kalaupun ada saudaranya yang menyakiti sampean, sudahlah. Tapi jangan pernah berhenti jadi orang baik. Iya, nggak ada. Makanya si Yeni tak bilangin gini, kamu dihina tetanggamu jangan sakit hati. Itu motivasi kamu, saya bilang. Kamu harus kuat, kamu harus bisa. Tunjukkan, kamu pulang dari Hong Kong, kamu harus bisa nyekolahin anak, beli apa, tak gituin malahan itu. Tapi sekarang malah dia yang gigit Ibu balik. Dia yang ini, tapi nanti lihat pulang. Kan saya mungkin bulan 12 insya Allah pulang. Oke. Jadi salam kenal aja dari saya. Jadi sampean datang ke sini cuma mudah-mudahan. Barangkali saya juga pengen nyambung. Barangkali saya kan anak buah saya suka banyak. Gimana cara masukin? Terus di Indonesia PT mana yang harus dimasukin? Nah, itu namanya jalannya rezeki kan nggak sama ya, Bu ya. Dari apesnya si Yeni kita bisa punya rezeki lain. Gitu. Kalau bukan karena dia ceritanya bohong, nggak kenal saya. Ibu nggak kenal saya. Bener nggak? Iya, jadi sekali lagi, kalau diambil jeleknya jadinya jelek, kalau diambil baik kan jadinya baik gitu. Positifnya ada nggak apa. Jadi sekarang nggak ada masalah tentang dia sudah mau pulang Indonesia, ya biarkan dia jadi dirinya sendiri. Udah ada tiketnya udah. Kemarin sudah ada tiketnya. Jadi Samen punya nomorku nggak, Mbak? Samen kok bisa nyari aku? Tadi tak SMS aku ya? Saya udah WA sampai ya? WA aku lagi coba. Nomornya Samen yang mana? Soalnya banyak anak yang WA ke aku. Bener, Mbak, jadi ini korban indahnya Hong Kong, ternyata nggak jujur. Kita tulisin agen Uni aja. Samen hai gitu aja. Samen ketik lagi hai. Hai gitu. Jadi aku tahu tak simpan nomornya Samen. Semua anak-anak bilang, Mbak, sekarang itu korban dari profilnya Hong Kong yang bagus-bagus. Padahal kan Hong Kong tak seindah profilnya kan, Ibu. Iya. Makanya, jadi berarti Samen saudaranya Yeni, tak tulis saudaranya Yeni ya. Iya.